Kalau ekspor produk halal itu ada certain step yang harus dipenuhi. Jadi ada tahap-tahap yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria halal tersebut. Di Ekspor Hub ini seringkali kami bilang, Mas, bahwa ketika semua orang bilang, yuk kita ekspor, yuk onboarding UKM ekspor dan sebagainya, kita selalu bilang nggak semudah membalikan tangan loh, gitu ya. Tantangan di Indonesia itu setiap lembaga pemerintah itu semuanya kerja, Mas, tapi jarang yang kerja sama. Tiga nama besar loh, Bu. Amalia, Susilawati, Prabowo. Ini ngeri-ngeri namanya. Ngeri-ngeri. Assalamualaikum Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita udah pada booster nih ya. Dong. Tapi tetap kita harus jaga jarak. Iya, oke, siap. Thank you Bu Amalia waktunya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Akhirnya saya bisa ketemu dengan ibu anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih. Setuju gak dikasih predikat itu? Sangat dong, sangat setuju, sangat mengangkat Indonesia, sangat setia pada Indonesia. Nah, apalagi ada predikat ibu anak Indonesia. Ya. Nah, ulas sedikit dong, ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya dengan sosok orang tuanya Bu Amalia saat kecil, atau mungkin juga kalau bicara masalah caranya mereka dahulu ya melakukan satu bentuk treatment proses parentingnya. Gimana sih Bu, kok bisa gitu loh sampai pengabdiannya tuh titik temunya di momentum ini gitu. Iya, panjang sih sebenarnya Mas, bisa 3 hari kali ya. Tapi pada intinya yang selalu ditanamkan oleh orang tua saya, yang pertama adalah kita harus harta kita tertinggi terbesar salah satunya itu adalah ilmu gitu. Jadi satu, kita harus sangat berilmu, dan yang kedua kita harus bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kelihatan klise gitu, tapi itu yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya. Jadi kamu harus sebisa mungkin menuntut ilmu sekuatmu gitu. Harus jadi orang yang pinter gitu. Jadi kaya itu mengikuti kepinteran gitu, bukan sebaliknya gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu itu tidak akan berkembang kalau tidak disebarkan. Jadi harus dikosongkan terus gelasnya supaya kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Oke, Ibu masa kecil di mana? Jakarta, Malang kah? Saya orang Jawa Timur. Saya lahir di Malang, kemudian besar di Jogja. Karena tadi ayah saya selalu minta saya sekolah di universitas negeri, kemudian universitas yang merakyat gitu. Jadi saya lulusan UGM. Gitu. Nggak merakyat juga sih ya Bu Amalia ya. Sekarang tuh orang berebut loh masuk ke universitas negeri gitu ya. Iya. Jadi lulus di UGM tahun 1987. 87. Ya. Kemudian melanjutkan ke? Saya melanjutkannya S2-nya di IPMI gitu ya. Kemudian banyak sekali dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Saya dulu dibesarkan oleh industri kreatif di advertising agency. Kemudian baru 6 tahun terakhir ini masuk ke dunia ekspor. Nah, ini kan dua dunia yang sepertinya berbeda ya Bu ya, kalau dari perspektif saya ya. Tapi dua-duanya itu punya hubungan yang erat. Ya. Kalau orang yang bergulat di dunia kreatif nggak memaksimalkan ide, tidak menghasilkan sebuah kreativitas, nggak akan ada inovasi. Betul. Nah, jadi yang pertama ide dulu nih, ada ide dikumpulin, ketemulah kreativitasnya kayak apa, jadilah sebuah inovasi. Nah, ini ketemunya dengan urusan ekspor itu gimana ceritanya? Sampai sekarang jadi managing directornya eksporhub.id loh. Iya, betul. Berat loh itu coba. Jadi dulu awalnya memang saya di dunia kreatif sebagai account eksekutif gitu ya. Mungkin mudahnya buat teman-teman itu customer service. Ya, saya memulai karir saya dari resepsionis loh Mas. Jadi jangan dianggap sepele gitu ya. Karena tadi
lulusan UGM dengan IP yang luar biasa gitu, tapi masuk di Jakarta nggak punya koneksi, jadi memulai karir dari resepsionis. Dari resepsionis kemudian saya meningkat dari sekretaris account eksekutif, sekretarisnya AE gitu, kemudian menjadi AE dan akhirnya menjadi account director dan akhirnya menjadi CEO perusahaan advertising multinasional gitu. Nah sebenarnya balik lagi kok bisa ke ekspor setelah saya masuk ke level manajemen, kemudian saya belajar manajemen gitu, jadi manajemen secara kreatif gitu. Nah kebetulan Alibaba.com waktu itu di Indonesia mereka mencari authorized global partner untuk di Indonesia gitu, dan kemudian saya bergabung dengan ATT Group, kemudian bergabung untuk menangani authorized global partnernya Alibaba.com. Oke, berarti Gitu. rentang waktu berapa lama tuh dari awal pertama kali start sebagai seorang RCP sampai menjadi seorang managing director, itu butuh berapa lama waktunya? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ya gitu. Jadi rasa sukses kelihatan belum sih, Bu umurnya. Amalia? Nah, ayah saya juga menanamkan ini, Mas. Jadi kesuksesan itu adalah ketika kita sudah sangat bermanfaatnya itu luar biasa. Jadi ketika kita bermanfaat untuk orang lainnya itu sangat besar, maka itu sukses gitu. Jadi sukses itu kalau kaya aja itu belum bisa dibilang sukses. Tapi sukses itu ketika kita itu sudah bisa bermanfaat untuk ribuan orang, itu sukses. Itu katanya. Saya sempat stalking loh Bu, profilnya Bu Amalia. Waduh. Kan membidangi ibunya anak-anak Iya, berkebutuhan khusus ya, disleksia. Ya. Mohon maaf sebelumnya, ini kan berkaca dari pengalaman pribadi di dalam keluarga sendiri. Tapi apakah memang itu bagian dari bentuk sebuah responsible for-nya Ibu terhadap anak Indonesia? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai disleksia nih sekarang beda sama ekspor ya. Ya belum, tadi kita belum ya, kita ke sana. Baik. Jadi alhamdulillah saya dititipin 2 anak dengan kekhususan disleksia. Jadi disleksia itu adalah keterbatasan dalam bahasa sosial dan bahasa formal gitu, bahasa baca dan sebagainya. Nah, tapi IQ-nya anak-anak ini di atas rata-rata, gitu. Nah, jadi saya selalu ingin menyampaikan ke semua guru, ke semua orang tua gitu. Jadi ada loh yang namanya disleksia. Disleksia itu keterbatasan dalam berbahasa sosial dan berbahasa formal. Tapi ini IQ-nya anak-anak ini di atas normal loh gitu. Jadi pinter-pinter banget. Jadi kalau di sekolah atau di rumah anak ini malas membaca, anak ini tidak punya kosakata yang lengkap, itu bukan berarti mereka bodoh, malas dan sebagainya, tapi mereka punya permasalahan dengan membaca dan bahasa sosial. Jadi harus di-assess mereka. Nah, begitu ditegakkan disleksia, maka harus ditangani dengan sungguh-sungguh karena mereka super duper kreatif. Gitu, sangat kreatif. Jadi kalau mereka sudah di-judge malas, nakal dan sebagainya, itu pembunuhan karakter. Ya, setuju. Dan sekarang juga udah kena undang-undang ya, dan itu dia. Pidana ya untuk hal tersebut ya. Tapi gini Bu, saya sih melihatnya berarti ada dua dalam tanda petik ya, 2 dunia yang harus betul-betul profesional dijalani ya. Ini kan saya baru dengar ceritanya langsung dari Bu Amalia, ibunya anak-anak Indonesia, kemudian juga managing director Export Hub Indonesia.id gitu ya. Awal pertama kali tertarik, ini kita masuk ke sequence yang mulai ke ekspor nih. Kreatif ke ekspor tuh lompatnya gimana? Sebetulnya benang merahnya itu satu, Mas, pendidikan. Nah, jadi saya dari kecil tuh pengen jadi guru, kemudian meningkat pengen jadi dosen, gitu kan. Nah, tapi jadi pada intinya yang saya tidak pernah berubah dan saya tidak pernah beranjak, itu saya konsisten kepengen mendidik, itu aja. Jadi
dari Ekspor Hub itu sebetulnya di Ekspor Hub fokusnya adalah pendampingan. Pendampingan tuh 80% pendidikan kan Mas gitu. Kemudian anak-anak Indonesia khususnya anak-anak disleksia itu juga masalah pendidikan. Baik untuk anaknya sendiri maupun orang tua gitu. Jadi saya konsisten kepada almarhum ayah saya bahwa saya fokus di pendidikan karena saya berpegang pada pesan ayah saya, kamu tidak akan sukses kalau kamu tidak berpendidikan. Gitu. Nah, pendidikan dibagi dua sekarang, pendidikan formal dan non formal. Tapi ujung-ujungnya itu kita harus berilmu, gitu Mas. Ya, muda kaya raya, tua bermartabat dan bermanfaat. Iya, katanya begitu gitu ya. Bu, kalau kita ngomongin masalah ekspor, ini kita coba tinggalkan ya, say goodbye ya terhadap pendidikan tadi, walaupun itu benang merahnya mengacu kepada pendidikan anak dan juga program-program di edukasi ekspornya sendiri. Pengertian ekspor sejati itu gimana sih Bu? Karena kan sekarang ada ekspor produk halal, ada ekspor produk konvensional gitu loh. Kadang-kadang masyarakat awam juga melihatnya, oh lagi ngekspor ya. Kan mereka nggak tahu ini based on halal kah atau based on konvensional kah. Bagaimana bisa menjelaskan agar publik bisa paham tentang hal itu? Ya, pada intinya kita mulai dulu dari ekspor ya Mas. Jadi ekspor itu ada dua kategori ini. Ada ekspor yang B2C, jadi retail gitu. Ada ekspor yang B2B, jadi bulk gitu, business to business. Jadi kontainer bicaranya gitu. Kemudian kita bicara ekspor produk konvensional dan ekspor produk halal. Kalau ekspor produk halal itu ada certain step yang harus dipenuhi. Jadi ada tahap-tahap yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria halal tersebut. Gitu. Jadi misalnya pada saat pengiriman tidak dijadikan satu dengan barang-barang yang non halal. Misalnya, kemudian ingredientnya harus sesuai dengan kriteria-kriteria halal, gitu. Yang sudah pasti sesuai dengan kriteria dari sertifikasi halal Indonesia, gitu. Sementara kalau konvensional ya apa yang kita punya kita akan kirim sesuai permintaan dari importir. Gitu. Jadi bedanya sebenarnya jauh juga ya kalau jauh sekali, ya. Jauh sekali. Yang pertama tadi nggak boleh bercampur dengan yang non halal. Salah satunya. Betul. Berarti ini kan rantai suplai pasok halalnya diperhatikan ya, suplai sangat, sangat dan sangat berbeda Mas dengan konvensional dengan produk halal. Itu kalau kita mau bilang dia lebih rumit ya pasti dia lebih rumit karena aturannya lebih panjang. Gitu. Ini gimana para eksportir bisa melihatnya tentang halal value chain-nya ini Bu? Nah biasanya itu sudah permintaan dari buyer karena kebetulan di Ekspor Hub itu basisnya adalah permintaan buyer. Gitu. Jadi ketika buyernya meminta salah satu komoditas, salah satu produk dan harus produk halal, maka ya bukan sesimpel sih, maka kita yang harus kita sampaikan bahwa produk ini sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu sudah ada kriterianya gitu. Jadi buyer yang pasti hanya tinggal lihat cap bahwa oh ini udah sertifikasi halal, kita sudah bisa menyampaikan semua administrasi halal ya itu sudah masuk di dalam value chain tersebut. Nah, biasanya para eksportir itu mereka bukan cari gampang ya. Jadi mereka udah pasti akan melakukan ekspor untuk produk yang udah ngurusin urusan halalnya sendiri gitu. Gitu. Nah, di Ekspor Hub ini seringkali kami bilang Mas bahwa ketika semua orang bilang yuk kita ekspor, yuk onboarding UKM ekspor dan sebagainya, kita selalu bilang nggak semudah membalikkan tangan loh, gitu ya. Ini kita perlu satu sesi khusus nih bahas ini ya. Iya betul. Jadi ekspor tuh berdarah-darah Mas. Ya, itu. Jadi kami selalu bilang bahwa tidak semudah membalikkan tangan, tetapi harus berani karena bisa, gitu. Tapi prosesnya sangat luar biasa, sangat berat, gitu. Mulai, apalagi produk halal. Ya, apa yang berat dari produk halal? Kan sudah ada yang ngurusin tuh masing-masing tentang kehalalannya. Jadi tinggal terima saja. Oh,
buyer maunya yang halal, ya udah kita Iya. kalau sertifikasi semua udah oke, administrasi berkasnya sudah menunjukkan ke totally halal, ya why not? Iya. Tingkat kesulitannya di mana, Bu Amalia? Proses mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Muaranya ke situ lagi. Iya, betul. Jadi untuk kita melakukan ekspor itu tahapnya juga sangat luar biasa gitu. Belum izin ekspor, belum tadi sertifikasi halal, banyak sekali prosesnya. Nah, sementara tantangan di Indonesia itu setiap lembaga pemerintah itu semuanya kerja, Mas. Tapi jarang yang kerja sama. Segmen curhat nih. Iya dong. Jadi saya selalu ketika ada di forum seperti ini, saya selalu menyampaikan bahwa ekspor itu perlu kerjasama yang luar biasa di seluruh lembaga pemerintah yang berkaitan dengan ekspor. Jadi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan, ya tidak semudah apa yang saya sampaikan, tapi harus ada niat betul-betul untuk dikoordinasikan gitu, disinergikan gitu. Sekarang lagi zamannya kolaborasi ya. Betul. Jadi setiap kementerian saat ini semuanya punya kegiatan ekspor, semua kementerian sekarang punya kegiatan pembinaan UKM gitu. Padahal sebaiknya itu kalau dijadikan satu, disinergikan, maka UKM kita ini giginya bisa gigi 5 Mas gitu, langsung naik Ferrari nih gitu ya. Nah ya bedanya dengan negara-negara seperti Tiongkok ya Mas. Mungkin di Indonesia sudah dicoba gitu ya. Di Tiongkok itu satu desa itu mereka memproduksi satu barang dan mengekspor beramai-ramai. Satu desa memproduksi satu barang. Dan yang memperjuangkan itu adalah pemerintah gitu. Kalau di Indonesia yang memperjuangkan itu UKM-nya satu-satu, sendiri-sendiri nih UKM untuk ekspor gitu. Jadi kalau dibilang UKM kita berat banget Mas gitu, karena UKM ini buat saya semuanya CEO, Chief Everything Officer, semua dikerjain sendiri. Mau dari keuangan, mau dari cari project gitu, cari omset, marketing, jemput mertua, nganterin anak, ngambil rapot, itu semua dikerjakan sendiri. Padahal ekspor itu tidak semudah itu. Tapi gini, saya sempat baca artikel kalau potensi ekspor Indonesia itu kalau nggak salah ada 3,6 miliar US dollar ya. Besar kan ya sebetulnya. Sangat besar. Apakah itu hanya melihat secara angka yang sudah ada di atas kertas saja atau memang faktanya juga seperti itu? Iya, jauh banget lebih besar mungkin jauh lebih besar gitu. Hanya saja itu tadi koordinasi di antara lembaga-lembaga atau pemangku kepentingan itu belum optimal. Bahwa sudah diupayakan sangat. Dulu surat yang harus kita kumpulin untuk yang harus kita penuhi untuk melakukan ekspor itu ya double digit lah Mas, banyak banget surat A, B, C, D, banyak sekali. Nah sekarang sudah ada pengurangan yang sangat signifikan gitu. Sedikit saya mau menyinggung tentang kalau bisa dibilang itu potensi ekspor dari para pelaku UMKM atau UKM. Kan mengenal juga nih istilah UKM Go Global, UKM Go International segala macamnya. Apakah itu hanya sebagai sebuah motivasi pembakar semangat sementara aja di grassroots? Tapi tadi Ibu mengatakan pemerintah juga belum total ya untuk memberikan dukungan, supportnya, infrastrukturnya. Yang terjadi sebenarnya seperti apa sih di lapangan? Ya ini sudah diulang banyak sekali teman-teman yang bermain di ekspor Mas ya. Jadi untuk melakukan ekspor ini saat ini UKM tuh memiliki ada 5 tantangan gitu. Yang pertama dari mulai akses pemasarannya, kemudian yang kedua itu adalah dari sisi SDM-nya, kemudian yang ketiga itu dari sisi financing, yang keempat dari regulasi, yang kelima adalah dari logistik. Itu adalah masalah laten yang dihadapi oleh UKM untuk melakukan ekspor.
Oke. Gitu. Saya bahas sedikit-sedikit ininya. Yang pertama adalah masalah akses. Oke. Ya, importir di dunia itu sekarang data yang kami dapatkan dari Alibaba.com itu usianya memuda, Mas. Jadi importir yang mencari produk-produk untuk diekspor di negara mereka, untuk diimport ke negara mereka, itu usianya sekarang mulai di usia 25 udah jadi importir. Ya. Dengan usia 25 maka mereka ini kan milenial dong, ya kan? Berarti channel komunikasi atau channel untuk mereka mencari supplier untuk produk-produk diekspor ke tempat mereka itu kan apa, Mas? Digital. Siapkah UKM Indonesia go digital? Siap dong. Program pemerintah banyak dong, gitu ya. Tapi untuk mengelola toko online-nya UKM di dalam platform-platform digital internasional itu juga bukan pekerjaan paruh waktu. Jadi SDM-nya UKM sendiri harus dilatih bagaimana mengelola toko-toko online internasional. Oke. Tuh. Ini ketemu benang merahnya lagi ya, pendidikan juga Betul, sebetulnya. pendidikan. Jadi harus ada kegiatan yang masif di mana anak muda itu dilatih untuk bisa mengelola manajemen e-commerce bagi UKM-UKM tersebut. Sudahlah, UKM-nya itu fokus memproduksi aja. Gitu. Urusan lain serahkan sama yang kompeten di bidang. Ya, urusannya betul banget. Urusannya udah di anak muda yang kompeten gitu. Itu akses. Yang kedua tadi kita udah bahas SDM. Sudahlah, UKM itu mau di-onboardingkan, mau digitalisasikan. Saya sudah bilang ke Pak Jokowi melalui Instagram saya, susah Pak. Gitu. Kenapa? Karena algoritma digital itu sangat membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan tenaga. Sementara UKM kita itu juga harus produksi. Pak Jokowi kan bilang, udah semuanya sekarang produk UKM harus masuk platform digital. Pak, itu harus ada yang mengelola gitu. Jadi bukan hanya produknya aja yang kualitasnya bagus, tetapi mengelola toko online itu harus ada anak yang berkompeten di bidang itu. Tahan sebentar Bu Amalia. Saya mendengar statement ini jadi berpikir begini loh. Sebenarnya yang nggak siap itu siapa? Infrastrukturnya, strategi perangnya pemerintah kita berhubungan dengan PR memajukan UKM lokal go global, atau siapa kira-kira? Kami ini kaum swasta yang membangun ekosistem untuk ekspor ini sebetulnya harus dirangkul bersama-sama oleh pemerintah, kemudian didorong. Apa sih kebutuhan utama dari kami nih? Seringkali saya juga gemes kalau UKM ini dijadikan objek gitu. Seksi kan. Oh UKM, mendukung UKM tuh seksi gitu. Jadi kadang-kadang kita suka yang di lapangan nggak sih, bener nggak sih gitu. Karena di lapangan ini berdarah-darah loh gitu.